Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai pergaulan bebas. Perkenalkan, saya Hanifah Nur Fauzia dari kelas 11 IPA 1 Man7 Jakarta. Pertama ada pengertian pergaulan bebas. Jadi menurut bahasa, kata pergaulan berarti menjalin pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat. Kata bebas berarti lepas atau tidak terikat. Maka dapat disimpulkan, jika pergaulan bebas adalah jalinan pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat yang bersifat lepas atau tidak terikat. Jadi pergaulan bebas itu merupakan perilaku yang menyimpang, yang melewati batas, norma, atau peraturan yang ada. Selanjutnya adalah ciri-ciri. Ciri-ciri pergaulan bebas adalah memiliki rasa ingin tahu yang berlebih pada hal yang bersifat negatif. Lalu ada melakukan pemborosan uang untuk membeli barang yang kurang penting. Menggunakan obat-obatan terlarang seperti narkoba untuk memenuhi keinginannya. Kecanduan menonton konten pornografi, mengonsumsi alkohol atau minuman keras, mudah mengalami kegelisahan, tidak sabar, emosional, selalu ingin melawan, atau rasa malas. Faktor penyebab pergaulan bebas, yaitu yang pertama adalah kurang iman. Yang kedua adalah keadaan keluarga yang kurang harmonis, seperti kurangnya perhatian serta kasih sayang dari orang tua yang bisa menyebabkan remaja terjerumus pada pergaulan bebas. Lalu ada lingkungan tempat tinggal, menjalin pertemanan yang kurang baik, dan keadaan ekonomi yang mempengaruhi perilaku remaja. Macam-macam pergaulan bebas. Yang pertama ada penggunaan obat terlarang, seks bebas, minuman beralkohol, perkelahian, pencurian, dan perjudian. Pada video ini saya akan lebih menjelaskan mengenai seks bebas dan minuman beralkohol. Jadi seks bebas yang biasa dikenal di masyarakat Indonesia adalah perilaku seksual yang dilakukan di luar nikah. Dan seks bebas yang keji ini dilarang dalam agama Islam dan hukumnya adalah haram. Terdapat di firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32 yang disebutkan larangan berbuat zina. Akibat seks bebas yang paling fatal adalah terjangkit penyakit AIDS yang merupakan penyakit mematikan, dan contoh penyakit lainnya adalah chlamydia dan hepatitis B. Seks bebas merupakan sumber kejahatan dan menjadi penyebab pokok kerusakan moral dari segala zaman. Selanjutnya adalah minuman beralkohol atau kadang disingkat minol, adalah minuman yang mengandung etanol. Jadi etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Mabuk-mabukan merupakan kebiasaan buruk yang dapat merusak masa depan umat manusia atau para remaja. Dalam agama Islam, minuman keras itu haram hukumnya, yang tercantum dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90-91. Orang yang sudah terbiasa mabuk biasanya sulit untuk menghentikannya, karena mabuk-mabuk adalah yang segala kejahatan dan susah untuk dihentikan. Jadi setiap orang berkewajiban untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari penyakit yang disebabkan minuman beralkohol. Minuman ini juga dapat merusak jasmani, contohnya seperti perut busung, dan dapat merusak mental, seperti penyakit ingatan. Selanjutnya adalah menurut pakar. Menurut Kartono, yaitu ilmuwan psikologi, menjelaskan bahwa pergaulan bebas merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh salah satu bentuk pengabaian sosial, akibatnya mengembangkan perilaku yang menyimpang. Kedua dari Sandrock atau John W. Sandrock, yaitu anggota Dewan Redaksi Perkembangan Anak dan Psikologi Perkembangan, yang berkata, yang dikutip dari oleh Hamzah, yaitu pergaulan bebas merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial hingga terjadi tindakan kriminal. Sedangkan dalam pandangan Islam, pergaulan bebas adalah tindakan yang dapat merusak akhlak dari seseorang.
Selanjutnya adalah akibat pergaulan bebas. Contohnya adalah tertular infeksi menular seksual dan terkena HIV serta HPV, bisa kehamilan di luar pernikahan dan dikucilkan dari lingkungan sosial karena tindak kriminal atau kejahatan. Gimana sih cara menghindari pergaulan bebas? Jadi, yang pertama adalah menanamkan nilai agama, moral, dan etika. Nilai yang perlu ditanamkan itu adalah pendidikan agama, moral, dan etika dalam keluarga, kerjasama guru, orang tua, dan masyarakat. Jadi pendidikan yang diberikan hendaknya tidak hanya kemampuan intelektual, tapi juga mengembangkan kemauan emosional agar dapat mengembangkan rasa percaya diri dan mengembangkan keterampilan, dapat mengambil keputusan dengan tepat, dan mengembangkan rasa harga diri dan keterampilan berkomunikasi. Yang kedua adalah penyuluhan pada remaja. Jadi dalam penyuluhan pada remaja itu perlu dibahas mengenai batas-batas penyimpangan yang masih dianggap dalam batas normal. Dan semuanya adalah bermulai dari keluarga, maka persoalan pergaulan bebas dapat diminimalisir sekecil mungkin karena keluarga adalah dasar utama untuk menanamkan nilai-nilai supaya kehidupan anak dapat menghindari pergaulan bebas. Kalau menurut saya, pergaulan bebas itu adalah hal yang sangat negatif dan beberapa sudah disebutkan dalam Al-Quran bahwa itu dilarang. Saya sebagai remaja Indonesia dan remaja muslimah, kita harus menghindari ini. Kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah kita akan dilindungi dari hal-hal yang negatif. Dan seperti yang saya bilang, terdapat banyak faktor yang terdapat banyak faktor untuk pergaulan bebas. Jadi kita harus tahu diri dan bisa menahan diri apabila sudah negatif, ya kita harus stop. Dan yang terakhir adalah menurut saya edukasi sejak dini dari keluarga itu sangat penting karena bisa mengarahkan kita mana yang benar dan mana yang salah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.